Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Anggraini Sidiki dengan NIM 151424094. Saya dari kelas 2D Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang hukum Newton dengan mata kuliah konsep dasar fisika yang diampu oleh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Hukum Newton merupakan 3 prinsip dasar dalam ilmu fisika yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu benda bisa bergerak, berhenti, atau berubah arah. Hukum ini dikembangkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Ketiga hukum ini menjadi dasar dari mekanika klasik dan sangat penting dalam memahami perilaku benda-benda di alam semesta, dari benda sekecil bola hingga planet yang bergerak dalam orbitnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum ini juga sangat relevan dan bisa diamati dalam berbagai aktivitas manusia. Newton merupakan pilar utama dalam mekanika klasik yang menjelaskan hubungan fundamental antara gaya dan gerak benda. Ketiga hukum ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana benda bergerak, tetapi juga menyediakan dasar matematis yang memungkinkan perhitungan dan prediksi terhadap perilaku benda dalam berbagai kondisi. Selanjutnya kita masuk pada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 dikenal sebagai hukum inersia. Konsep inersia adalah sifat dasar dari materi yang menyebabkan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya, apakah itu dalam keadaan diam maupun bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Hukum ini menegaskan bahwa perubahan pada gerak suatu benda hanya terjadi jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Dalam hal ini, gaya luar mencakup semua gaya yang berasal dari interaksi benda dengan lingkungan di sekitarnya, seperti gaya dorong, tarikan, gesekan, gaya gravitasi, ataupun gaya magnetik. Secara matematis, hukum Newton ke-1 menunjukkan bahwa percepatan awal sebuah benda adalah 0 jika gaya total yang bekerja padanya juga 0. Hal ini berarti bahwa percepatan yang merupakan perubahan kecepatan dalam waktu tidak terjadi tanpa adanya gaya total yang mengakibatkan percepatan tersebut. Konsep ini memperkenalkan ide tentang keseimbangan gaya, di mana jika semua gaya yang bekerja pada benda saling meniadakan, maka benda akan berada dalam keadaan statis atau bergerak dengan kecepatan tetap. Sifat inersia ini juga merupakan alasan mengapa kita membutuhkan gaya untuk mempercepat atau memperlambat benda. Massa benda secara langsung terkait dengan inersia, di mana massa yang lebih besar berarti benda tersebut lebih sulit untuk diubah keadaannya. Dengan kata lain, massa adalah ukuran kuantitatif dari inersia suatu benda. Contohnya, dari contoh pada video tersebut, kita dapat melihat bahwa saat seseorang menjatuhkan dirinya dari atas ketinggian ke atas jaring yang elastis, tubuh orang tersebut bergerak ke bawah karena gaya gravitasi. Ketika tubuh menyentuh jaring elastis, jaring ikut tertarik ke bawah karena gaya dari tubuh orang itu. Namun, daun-daun yang berada di atas jaring tidak langsung ikut turun bersama jaring, dan justru tampak mengambang sesaat atau bergerak lebih lambat. Ini terjadi karena daun-daun tersebut memiliki inersia, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan keadaan awalnya. Dengan kata lain, daun terlambat bergerak karena tidak ada gaya yang langsung bekerja padanya. Sementara, jaring ditarik paksa ke bawah oleh berat tubuh orang.
Ini adalah ilustrasi sempurna dari hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau geraknya, kecuali ada gerak keluar yang bekerja padanya. Jadi, daun diam sesaat saat jaring ditarik karena tidak mengalami gaya langsung pada momen yang sama, dan tetap mempertahankan keadaan diamnya akibat dari sifat inersia. Selanjutnya, hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua memperkenalkan hubungan kuantitatif antara gaya, massa, dan percepatan benda. Hukum ini menyatakan bahwa percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Karena gaya dan kecepatan merupakan besaran vektor, arah percepatan selalu searah dengan arah gaya total yang bekerja. Hukum ini mengintegrasikan konsep gaya sebagai sebab dan percepatan sebagai akibat. Dengan demikian, hukum kedua menjembatani antara gaya yang bekerja pada benda dengan perubahan geraknya. Hukum ini juga menegaskan bahwa percepatan tidak hanya bergantung pada besar gaya, tetapi juga pada massa benda yang mengakibatkan kelembaman inersia. Lebih lanjut, hukum kedua memungkinkan kita untuk memecah gaya total menjadi komponen-komponen gaya yang bekerja pada arah tertentu, sehingga analisis gerak benda dapat dilakukan secara terperinci dalam bidang 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Pendekatan ini penting dalam menyelesaikan masalah dinamis yang kompleks seperti gerak parabola, gerak melingkar, dan lain-lain. Selain itu, hukum ini juga menjadi dasar dari hukum kekekalan momentum dalam fisika, karena gaya merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Contohnya, Dr. Smith has an empty soda can and a full soda can. He is putting them both at the top of a ramp and is going to let go of them at the same time. What do you predict will happen? nah, jika dilihat pada contoh di video tersebut, kaleng yang berisi meluncur lebih cepat karena massanya lebih besar, sehingga gaya gravitasi yang menariknya ke bawah juga lebih besar. Meskipun kaleng kosong sedikit lebih besar ukurannya, massanya yang ringan membuat gaya dorongnya lebih kecil dan lebih mudah terhambat oleh gesekan. Sesuai hukum Newton 2, semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar percepatannya jika dibandingkan dengan hambatan yang ada. Selanjutnya, hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga atau hukum aksi-reaksi menegaskan bahwa gaya selalu muncul berpasangan. Setiap gaya aksi yang diberikan oleh benda pertama kepada benda kedua akan menimbulkan gaya reaksi yang sama besar namun berlawanan arah oleh benda kedua kepada benda pertama. Konsep ini merupakan prinsip fundamental dalam interaksi gaya antar benda dan menjelaskan bagaimana gaya tidak pernah berdiri sendiri. Hukum ketiga ini memperlihatkan sifat gaya sebagai interaksi yang saling mempengaruhi antar dua objek. Hal ini berarti bahwa gaya tidak bisa terjadi tanpa adanya dua benda yang berinteraksi satu sama lain. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan gaya dalam sistem tertutup dan berperan dalam memahami fenomena gaya kontak maupun gaya jarak jauh seperti gaya gravitasi dan gaya elektromagnetik. Dalam analisis lebih lanjut, hukum ini menjadi dasar untuk memahami sistem dinamis yang melibatkan beberapa benda. Misalnya, saat dua benda bertumbukan, gaya yang diterima satu benda adalah gaya aksi, sedangkan gaya yang diterima benda lain yaitu gaya reaksi, yang sama besar namun berlawanan arah.
Prinsip ini juga berkaitan dengan hukum kekekalan momentum karena gaya-gaya aksi reaksi yang terjadi selama interaksi memastikan bahwa total momentum sistem tetap konstan jika tidak ada gaya luar. Selain itu, hukum ini memiliki implikasi penting dalam berbagai bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang teknik, prinsip aksi reaksi digunakan untuk merancang struktur dan mesin yang dapat menahan gaya atau memberikan gaya yang diperlukan, seperti baling-baling pesawat yang mendorong udara ke belakang untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Contohnya, dari contoh yang sudah dilihat bahwa fenomena 5 bola yang digantung dan saling memantul saat satu atau beberapa bola diayunkan disebut ayunan Newton dan menunjukkan hukum Newton 3, yaitu setiap aksi menghasilkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Saat satu bola di ujung dilepaskan, ia menabrak bola-bola di tengah, lalu gaya dorong tersebut diteruskan hingga bola di ujung lain memantul ke arah berlawanan. Jika 2 atau 3 bola diayunkan, jumlah bola yang memantul di ujung seberang juga sama, mengikuti prinsip aksi reaksi dan kekekalan momentum. Saat 4 bola diayunkan, 1 bola tetap diam agar energi dan momentum tetap seimbang. Jadi, gerakan bola-bola ini terjadi karena gaya dorong selalu diteruskan dengan besar yang sama, tapi arah berlawanan sesuai hukum Newton 3. Nah, ketiga hukum Newton ini secara kolektif membentuk kerangka kerja yang memungkinkan analisis lengkap mengenai dinamika benda. Mereka saling melengkapi. Hukum pertama menjelaskan keadaan awal benda dan sifat inersia. Hukum kedua menghubungkan gaya dan perubahan gerak benda. Dan hukum ketiga memastikan keseimbangan gaya dalam interaksi antar benda. Lebih jauh, hukum Newton juga dapat dilihat sebagai bagian dari teori fisika yang lebih luas dan fundamental. Dalam mekanika klasik, mereka adalah dasar untuk analisis gaya dan gerak pada skala makroskopik. Namun, pada skala yang sangat kecil atau sangat besar dan cepat, hukum Newton mengalami modifikasi atau digantikan oleh teori-teori yang lebih kompleks. Pemahaman mendalam tentang hukum Newton juga membuka jalan untuk mempelajari konsep-konsep lanjutan seperti hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum, gerak rotasi, dinamika fluida, dan mekanika analitik yang melibatkan prinsip kerja dan energi. Nah, itulah penjelasan dari materi hukum Newton. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu hukum Newton merupakan fondasi utama dalam mekanika klasik yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda. Tiga hukum ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana benda mempertahankan keadaan geraknya, bagaimana gaya mempengaruhi percepatan benda, serta bagaimana gaya selalu muncul berpasangan dalam interaksi antar benda. Hukum pertama menjelaskan sifat inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan diam atau geraknya kecuali ada gaya luar yang mempengaruhi. Hukum kedua memberikan hubungan kuantitatif antara gaya, massa, dan percepatan yang memungkinkan prediksi perubahan gerak benda secara tepat. Sedangkan hukum ketiga menegaskan bahwa setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, yang menjadi prinsip dasar interaksi gaya dalam sistem fisik.
Pemahaman ketiga hukum ini sangat penting tidak hanya dalam teori fisika, tetapi juga dalam aplikasi sehari-hari dan teknologi, mulai dari perancangan mesin hingga analisis gerak benda di dalam semesta. Dengan memahami hukum Newton, kita dapat menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena gerak serta mengembangkan teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip fisika secara optimal. Itulah materi hukum Newton dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.